Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Alfarzi Kasim, NIM D101251093, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial analisis data menggunakan SPSS sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah statistik. Di sini saya akan, sebelum menjelaskan tentang uji parametrik dan lain sebagainya, saya akan memasukkan file data yang sudah saya siapkan di sini, data mentah yang sudah ada. Kemudian saya open, kemudian kita tunggu. Nah, di sini datanya sudah ada. Tapi sebelum kita melakukan uji parametrik dan non parametrik, saya akan perlihatkan di sini untuk variabel view. Untuk ID itu menggunakan numerik, untuk age atau umur menggunakan numerik, untuk gender atau jenis kelamin menggunakan string, teaching method atau cara mengajarnya menggunakan numerik, study hours-nya menggunakan numerik atau jam belajarnya di sini, untuk stress level atau tingkat stresnya di sini numerik, attendance atau kehadirannya menggunakan numerik, width-nya di sini yang sudah saya tampilkan, kemudian di sini desimalnya 0 semua, values-nya non semua, missing-nya non semua, kolomnya di sini yang ada tertera di sini. Baik, kemudian saya akan ke data view lagi. Tapi sebelum kita uji parametrik dan non parametrik, saya akan menjelaskan tentang apa itu statistik parametrik. Statistik parametrik adalah analisis dengan data numerik yang berdistribusi normal dan menggunakan parameter seperti mean dan standar deviasi. Untuk ciri-cirinya itu datanya interval atau rasio, memiliki distribusi normal, varians homogen, dan menggunakan perhitungan rata-rata. Kemudian untuk syarat parametrik itu harus lolos uji normalitas, harus lulus juga uji homogenitas, dan menggunakan data numerik. Kemudian sebelum kita mulai untuk uji parametriknya, saya akan jelaskan tentang apa yang akan saya uji, yaitu tentang perbandingan nilai ujian berdasarkan metode pembelajaran serta hubungan jam belajar dengan tingkat stres mahasiswa. Untuk uji parametrik, di sini saya akan mencari tentang apakah terdapat perbedaan nilai ujian antara mahasiswa yang menggunakan metode pembelajaran menggunakan metode pembelajaran 1 dan metode pembelajaran 2. Untuk uji non parametrik, di sini saya akan mencari tentang apakah terdapat hubungan antara jam belajar per minggu dengan tingkat stres mahasiswa. Langsung saja di sini saya akan melakukan uji parametrik. Baik, yang pertama itu saya akan uji normalitas. Di sini kita di kolom di atas ini ada analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian ke explore. Nah, di sini explore exam score kita masukkan ke ini dependent list. Kemudian teaching method ke factor list. Nah,
Kemudian untuk plots di sini kita akan menggunakan normality plots with test. Kemudian continue. Kemudian untuk displaynya bold. Kemudian kita klik OK untuk menunggu hasil dari uji normalitas. Nah, di sini ini dia uji normalitasnya yang ini. Kita lihat di sini hasilnya untuk metode 1 itu hasilnya 411, sudah lebih dari 0,5, berarti normal. Kemudian untuk metode 2 itu hasilnya kurang dari 0,5, yaitu 004 di sini. Kemudian saya langsung saja untuk melakukan uji T. Untuk melakukan uji T sekaligus untuk mencari juga uji homogenitas. Kemudian kita cari, untuk mencarinya kita kembali ke analyze, kemudian ke compare means di sini, kemudian ke independent sample t-test. Nah, di sini untuk tes variabelnya kita masukkan exam score yang ini. Kemudian untuk grouping variabelnya kita masukkan teaching method di sini. Kemudian ke define groups. Untuk grup pertama itu metode pertama, kemudian untuk grup kedua metode kedua, kemudian kita continue. Kemudian ke ini kita centang untuk uji homogenitas yang di sini. Kemudian oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia. Sebelum ke hasil uji T, kita ke uji homogenitas dulu. Di sini hasilnya ternyata lebih dari 0,5 ya. Hasilnya di sini 192. Berarti di sini bagus, berarti valid untuk uji homogenitasnya. Kemudian di sini uji T-nya hasilnya yang ini. Hasilnya ternyata kurang dari 0,5. Yang dimana artinya ada perbedaan nilai ujian antara metode pembelajaran 1 dan 2. Nah, selanjutnya sesudah uji parametrik kita akan ke uji non parametrik. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang konsep uji non parametrik. Di sini statistik non parametrik adalah metode analisis yang tidak memerlukan distribusi normal dan menggunakan ranking atau peringkat. Nah, tentang kapan digunakannya non parametrik itu digunakan saat data tidak normal, berskala ordinal atau tidak memenuhi syarat parametrik. Di sini perbedaan utama antara non parametrik dengan parametrik itu kalau parametrik memakai mean dan normalitas, sedangkan non parametrik itu pakai peringkat atau lebih fleksibel untuk non parametrik. Baik, langsung saja di sini saya akan uji non parametrik. Untuk uji non parametrik di sini saya menggunakan Spearman. Pertama-tama kita ke analyze, kemudian ke correlate yang ini, kemudian ke bivariate. Nah, di sini kita untuk variabelnya kita memasukkan study hours dengan stress level yang ini. Kemudian karena kita menggunakan Spearman untuk korelasi koefisiennya kita pakai Spearman, kita centang. Untuk person kita tidak centang. Kemudian test of significance-nya pakai two-tailed. Nah, sesudah itu kita oke untuk tunggu hasilnya. Di sini hasilnya itu kurang dari 0,5. Yang menandakan
Di hasil non parametrik ini kalau ada hubungan antara jam belajar per minggu dengan tingkat stres mahasiswa. Baik, demikian tutorial analisis data menggunakan SPSS dari saya, mulai dari uji parametrik dan non parametrik. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.